Banjarbaru akan merilis kasus pembunuhan berencana atau pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan. Yang menjadi korban adalah guru ngaji atas nama Ibu Hasanah. Dia adalah berprofesi sebagai guru ngaji. Kemudian pada saat sore hari setelah dia melaksanakan pengajaran kepada anak-anak di pondok pesantren Maratul Lubah, Kabupaten Banjar, yang bersangkutan bekerja sampingan menjaga toko handphone di Kabupaten Banjar. Nah, itu keseharian dari korban. Nah, ini kasus menjadi atensi masyarakat, tokoh-tokoh agama, karena kita harus mengungkap kasus ini. Jadi berdasarkan laporan yang kami terima bahwasanya adanya KP mayat di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, akhirnya tim bergerak cepat, tim gabungan dari Ditreskrim Sus Diskrim Polda Kalsel dan Polres Banjarbaru, Kasareskrim dan Unit Reskrim Polsek Banjarbaru Utara melakukan kegiatan pendalaman, penyelidikan dan penyidikan hasil penemuan mayat tersebut. Pada saat ditemukan di TKP memang tidak ada bukti-bukti yang akan kepada pelaku. Makanya dilakukan teknik dan taktik penyidikan yang lebih mendalam. Akhirnya pada hari Jumat kemarin kita berhasil mengungkap pelaku pembunuhan guru pesantren yang terjadi pada tanggal 29 Mei kemarin. Pelaku sendiri berinisial AS dan MFI, berprofesi sebagai petani serabutan. Ada yang buruh, lalu nawaran dia sebagai petani, kemudian mereka juga langsung ambil job-job yang memang menguntungkan bagi mereka. Nah, setelah kita interogasi, dari hasil interogasi pelaku mengakui perbuatannya. Karena kami temukan juga barang bukti kayu digunakan untuk memukul korban dan helm yang disembunyikan di septic tank di seputaran TKP. Jadi modus operandi pelaku ini karena dari hasil pengakuan karena kepentingan ekonomi. Jadi ada salah satu pelaku, keluarganya di Jawa karena mau bayar uang sekolah untuk kehidupan. Kemudian pelaku mau meminjamkan uang ke bosnya yang tempat dia bekerja, tapi tidak diberikan. Makanya mereka merencanakan untuk membegal atau merampok korban. Nah, kebetulan korban setiap hari melintasi jalur ataupun melintasi di depan pondok mereka bekerja. Nah, karena dia sudah membaca ataupun memapping perilaku korban sehari-hari, bagaimana dia pulang, bagaimana dia berangkat kerja, akhirnya pada sekitar pukul 20.30 para pelaku ini bersembunyi untuk mencegah korban atau menghadangi korban. Nah, pada saat korban melintas, pelaku atas nama AH langsung memukul korban dengan kayu yang mereka sudah siapkan.
Begitu korban terjatuh, akhirnya korban ini diseret oleh pelaku. Korban jatuh pingsan, diseret oleh pelaku. Kemudian pada saat tersadar, pelaku MF ini langsung menyumbat mulut korban dengan kaos kaki. Dan pelaku AS mengikat muka korban dengan jilbab yang digunakan oleh korban. Jadi karena takut korban ini berteriak, kemudian mereka mengikat dan tambah dipukul lagi dengan kayu yang mereka sudah siapkan. Jadi pelaku saat ini sudah diamankan di Polres Banjarbaru dan para pelaku dikenakan sanksi pidana pembunuhan berencana, pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan dalam pasal 458, 459 dan pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup. Jadi saat ini kami akselerasi untuk percepatan penyidikannya agar berkasnya bisa rampung dan para pelaku ini akan diberi sanksi dengan sekeras-kerasnya dan setegas-tegasnya. Kami pun menghimbau kepada warga masyarakat khususnya di Kota Banjarbaru agar tetap mempercayakan kepada proses hukum dan kami akan transparan dan sesegera mungkin kami akan mengirimkan para pelaku ini untuk diadili di meja pengadilan. Saya kira itu rekan-rekan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan diberikan kesempatan. Terima kasih. Kendaraannya tidak diambil itu. Nah, untuk alasan si pelaku ini, kemudian apakah ada motif lain? Jadi kendaraan sebenarnya ada keinginan untuk mengambil, tetapi saat itu karena situasi terdesak dan mereka panik, untuk kendaraan dia sembunyikan sementara. Yang diambil adalah handphone korban. Dari hasil interogasi, mereka mengaku bahwasanya untuk sementara kami akan mengambil HP-nya untuk kami jual. Kalau memang situasi aman, motor itu akan dijual juga, biar dapat keuntungan dari kendaraan itu. Untuk sementara motivasi daripada pelaku adalah motif ekonomi. Dari pengakuan tersangka, mereka itu tidak kenal karena pelaku itu memang tidak pernah berkomunikasi. Jadi hanya karena melintas dia melihat bahwasanya korban ini selalu menenteng tas hitam. Nah, mereka berpikir di dalam tas itu mereka bisa nanti di dalam tas itu ada uang. Ternyata korban ini tidak pernah membawa uang cash. Dia selalu transaksi melalui QRIS. Nah, jadi itu. Jadi kalau untuk kenal dengan korban itu tidak sama sekali. Korban cuma keseharian cuma melakukan kegiatan pengajar di pondok pesantren di Kabupaten Banjar. Setelah itu sorenya dia bekerja di hotel handphone. Dan izin dan jangka waktu dari tersangka untuk melakukan pembunuhan itu berapa lama dari dia memantau korban itu dan? Jadi dia memantau korban itu kan sekitar agak maghrib menjelang malam itu pulang.
Jadi mereka sudah menunggu. Jadi pukul maghrib jam 6 itu mereka sudah bersembunyi. Kurang lebih 2 jam mereka mengendap-endap. Jadi pada saat korban itu melintas langsung dicegat, dipukul di belakang tengkorak kepala. Mereka merencanakan itu berapa hari atau memang di hari kejadian saja merencanakannya? Mereka merencanakan itu di hari kejadian itu. Dia bersama temannya. Ada lagi? Dari hasil pengamatan kami belum. Artinya belum ada indikasi ke sana bahwasanya para pelaku itu dalam disebut. Pelaku ber-KTP mana dan? Satu ber-KTP Banjar, satu ber-KTP Banjarbaru, Landasan Ulit. Satunya kan tinggalnya di Sepupul, Kabupaten Banjar. Bang, bikin sekali lagi bang untuk ini indikasi berencana ada nih. Untuk dia tahu gerak-gerik korban ini berapa lama.